Perang Khandaq. Perang Khandaq atau disebut perang Ahzab. Kenapa disebut perang Khandaq? Pertama, karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk membangun Khandaq atau parit di sekeliling kota Madinah supaya pasukan Quraisy tidak bisa masuk ke Madinah. Khandaq yang dibuat oleh kaum muslimin itu atas usul daripada sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang berasal dari Persia, maka dinamakan Salman Al-Farisi. Yang kedua, ada juga namanya perang Khandaq ini perang Ahzab. Perang Ahzab itu artinya perang Ahzab, banyak pasukan. Sekutu Madinah diserang oleh kelompok-kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok Nasrani. Ini perang penentuan. Ini perang yang langsung Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di mana pada saat itu, yaitu pada Yaumul Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh kaum Quraisy. Jadi begini ceritanya. Setelah orang-orang Quraisy putus asa itu dalam arti udah kepusingan pengen nyegah dakwahnya Nabi. Akhirnya mereka ngajakin teman-teman mereka, teman-teman dari agama Yahudi, yaitu supaya kerjasama untuk menghancurkan Nabi dari luar dan dari dalam. Orang Quraisy nyerang Nabi dari luar Madinah. Sebelum orang Quraisy nyerang, mereka mengirim utusan ke Yahudi Madinah. Kerjasama bahwa orang Yahudi kalau datang serangan dari Mekah jangan pada ngebantuin Nabi, supaya Nabi enggak banyak tentaranya, orang Islam doang. Sedangkan perjanjian yang sudah dibuat, Sulhul Madinah, Piagam Madinah, kalau Madinah diserang, semua orang yang ada di Madinah wajib bersatu melawan serangan. Nah, orang Yahudi udah sepakat tuh. Orang Yahudi udah sepakat kalau Madinah serang, semuanya ikut melawan. Sepakat sudah ditandatanganin. Nah, orang Mekah datang ke orang Yahudi, kami orang Mekah menyerang Madinah. Nanti kalau kami menyerang Madinah, kalian jangan ikut campur ya. Jangan bantuin Muhammad. Kami akan hancurkan dia. Dan kalau kamu ikut bantuin, berarti kamu musuh kami juga. Tapi kalau kamu nggak bantuin, nanti kamu tetap akan menjadi mitra kami di dalam. Pokoknya umat Islam akan kami hancurkan dari Madinah, dari Mekah. Bagaimana? Setuju gak kalau kalian di dalam ini gak usah bantuin? Setuju nih orang Yahudi. Berkhianat berarti. Jadi pengkhianat di dalam negeri. Oke, kalau setuju, kalian besok kami akan serang ini Madinah, kalian nutup pintu gerbang,
jangan ikut gabung sama kaum muslimin. Oke, semua sepakat berkhianat kepada Nabi. Jadi orang Mekah dipimpin sama Abu Sufyan nyerang Madinah dari luar, sedangkan Yahudi yang di dalam Madinah nggak mau ikut ngebantuin Nabi. Padahal mereka sudah sepakat menjaga kedaulatan Madinah bersama-sama. Singkat cerita, pasukan perang datang, 10.000 tentara menyerang Madinah. Begitu tentara ini dekat kota Madinah, sesuai dengan kebiasaan kalau diserang maka siap-siap, kita akan hadapi ini serangan, kita akan hadapi perang ini. Akhirnya dikumpulinlah tentara-tentara, termasuk utusan-utusan datang kemana? Ke Yahudi-Yahudi yang ada di dalam Madinah. Begitu ini para sahabat datang ke Yahudi Madinah, kasih tahu bahwa Madinah sedang dalam ancaman, ada pasukan akan menyerang Madinah, siap-siap kita akan perang, bergabung bersatu mempertahankan Madinah. Apa jawaban Yahudi? Orang-orang Yahudi nggak mau ikut. Orang Yahudi nutup pintu, nggak mau ikut ngebela Nabi, ngejaga Madinah. Sahabat ini kebingungan. Kalau enggak bareng-bareng ngelawan ini pasukan, ini kaum muslimin akan habis kalah. Karena yang nyerang ini 10.000 orang, 10.000 tentara. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah nggak mau kerjasama, melanggar perjanjian. Mereka tadinya janji menjaga Madinah bersama-sama, ini sekarang begitu diserang sama banyak benar pasukan, mereka nggak mau. Hitung-hitungan di atas kertas, perang ini kalau terjadi head to head, perang langsung, perang bertemu muka, maka bisa dihitung kalah. Di situ rapat Nabi, diundangin sahabat-sahabat, diajak rapat. Ini bagaimana? Pasukan Abu Sufyan bukan sedikit nyerang Madinah, sedangkan kaum muslimin ketika itu jauh di bawah itu. Kondisinya kondisi susah, kondisinya kondisi sedang sulit. Udah pokoknya mah harapan tipis menang. Karena ini yang nyerang bukan cuma satu kota, tapi semua kabilah Arab nyerang. Kalau kemarin perang Badar cuma 1.000 orang, perahu cuma 1.000, ini 10.000, 10 kali lipat. Seluruh kabilah Arab nyerang Madinah. Ini kalau perang bertemu muka, udah nggak ada hitungan menang. Akhirnya kata orang-orang Madinah, begini ya Rasulullah, kita hadapi mereka dari dalam, kita bertahan di sini, kita akan lawan mereka hidup atau mati. Ada lagi sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, jangan kita dari dalam. Kalau kita dari dalam menjaganya, terus kita kalah dibantai, anak istri kita, rumah kita juga akan hancur dibantai. Lebih baik kita hadapi mereka di luar Madinah. Jadi seandainya kita hancur, kita sendiri yang hancur, keluarga kita nggak hancur. Itu pendapat yang kedua. Nabi bingung. Sekelompok sahabat bilang kita hadapi mereka dengan darah, tetes darah penghabisan dari dalam kota Madinah.
kita akan punya semangat untuk mempertahankan Madinah karena kita melihat Madinah. Kata sekelompok lagi, kita harus hadapi mereka di luar Madinah. Sebab kalau kita hancur, kita doang sendiri yang hancur. Anak bini kita nggak hancur semua. Ini hitung-hitungannya udah hancur kita. Biarin kita hancur sendiri. Yang penting Madinah kita, rumah kita, keluarga kita tidak hancur. Kata kelompok yang satu lagi, wah kita lawan di dalam Madinah aja. Kita akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Risiko ini terlalu besar. Dua pendapat nih. Apa ngadepinnya di luar, apa ngadepinnya di dalam? Di luar apa di dalam? Semuanya nggak ketemu sepakat. Ini pasukan Ahzab udah bergerak ke Madinah. Yahudi di dalam kota Madinah ngonciin pintu, nggak mau kerjasama. Bagaimana nggak kesel ya? Bani Gotopan yang gede pasukannya nggak mau membantu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu ada seorang sahabat yang nggak terkenal, belum biasa, sahabat pendatang dari negeri Persia, masuk Islamnya juga udah belakangan ke sini. Pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini Salman Al-Farisi namanya. Ini Salman Al-Farisi ngeberaniin diri. Salman nunjuk, ya Rasulullah, mohon maaf, saya ini orang Persia dan negara saya, yang saya tahu kalau kondisi hitung-hitungan perang seperti ini, melawan itu hitung-hitungannya akan hancur. Kami di Persia itu biasa menggunakan parit untuk mencegah pasukan musuh masuk. Di setiap parit itu dipasang tentara-tentara yang kalau ada yang berani loncat dipanah, biarin nggak bisa masuk. Langsung ide itu nggak pernah dikenal sama orang Arab. Orang Arab itu perang nggak pernah pakai parit-paritan. Mereka itu perang pokoknya mau kita hadapin, menang atau kalah, mati, enggak. Pokoknya kalau menang kita hidup, kalau kalah kita mati, orang Arab tuh. Dulu kaum muslimin tuh pikirannya begitu, udah nggak usah takut, kita perang, kalau menang, kalah. Tapi kata Salman, kalau kami di Persia, supaya tidak terjadi perang langsung, kami gali parit, biar dia nggak bisa masuk, dia pulang. Ini usul seperti ini, kaget orang-orang Arab. Ada usul kayak begini, ada usul yang aneh usul ini. Akhirnya Nabi terima ini usul. Ya, kita untuk meredam serangan kita bikin galian. Jadi kalau ada pasukan masuk juga nggak bisa langsung, nyebrangnya satu-satu itu gampang dipanahin dari jauh. Paritnya itu bukannya kecil, paritnya itu panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter, bisa lebih. Panjangnya sekeliling Madinah. Jadi dibikin logakan itu, sehingga kuda tuh nggak bisa jalan. Jadi kuda kalau pengen jalan dia kudu turun, nah ini kan gampang dipanahin kalau begitu. Atau kalau loncat nggak bisa dia, loncat nggak bisa. Hanya kuda khusus yang bisa loncat. Nanti ada kuda-kuda khusus orang Mekah yang bisa loncat. Ada kuda yang bisa ngeloncatin parit. Oh, orang Mekah juga hebat. Gagah-gagah kesatrianya. Parit dilewatin sama dia. Tapi perang tanding di situ kalah. Jadi tentara yang apalagi pejalan kaki itu nggak bisa langsung nyebrang. Dia turun dulu, nyerosot dipanahin, mati. Supaya meredam serangan, maka dibikin parit. Ini usulnya Salman Al-Farisi. Nabi terima usul ini, langsung diinstruksikan ke semua pasukan, gali parit, mumpung belum datang,
Mumpung belum datang nih pasukan dari Mekah, maka semuanya gali parit. Ada yang bawa pacul, bawa belencong, bawa sekop, ada yang bawa segala macam bawa, digali itu. Semua, nggak ada yang nggak kerja, semuanya kerja, bikin parit. Itu bikin paritnya bukan bikin solokan air, bukan, gede paritnya. Dan yang digali bukan tanah, batu. Mana ada di arah tanah kayak kita, empuk kita mah, batu. Jadi jangan kalian pikir gali parit kayak kita gali solokan air tuh, plak, empuk. Yang dibelah batu. Zaman itu belum ada teknologi. Bayangin itu sahabat siang malam 3 shift kerja, gak berhenti. Membangun parit sampai sekarang parit masih kita bisa lihat sebagiannya. Dibelah itu batu, dibelah, dibikin lubang supaya pasukan gak bisa lewat, kuda gak bisa, onta gak bisa, orang gak bisa. Kerjanya 3 shift siang malam, termasuk Nabi. Dan Nabi itu ngegali parit, nyarinya yang keras-keras, nyariin batu yang keras, itu Nabi yang ngegali. Jadi Nabi itu bawa bodem, itu nyariin batu yang keras-keras. Jadi kalau kerja bakti itu nyarinya yang susah-susah, jangan nyari yang enteng dulu, enteng. Nyarinya bagiannya itu es, dibikin es, beli gorengan, nyari ya. Ini Nabi nih, nyariin yang keras-keras. Suatu saat ada sahabat Nabi ketemu sama batu yang nggak bisa dipecahin. Ada bagian batu yang di bodemnya nggak mau pecah. Lapor mereka ke Nabi, ya Rasulullah, ada batu yang nggak bisa kita pecahin. Terus gimana? Ya menurut Salman sih kita alihin aja. Kita alihin jalurnya, jangan lewat situ, bilukin. Kita bilukin. Tapi resikonya ya Rasul, kalau dibilukin jadi lama lagi. Jadi panjang ini, saluran jadi panjang. Harusnya kita bisa tembus itu batu karena kita bilukin ya. Kata Nabi, di mana tuh batu? Dasarnya ya Rasul, disamperin sama Nabi. Ini batu yang ngehalangin. Nah, disinilah mujizat Nabi ketika perang Khandaq itu. Ini batu gak bisa dipecahin. Kata sahabat harus dialihin. Kalau dialihin resikonya lama. Khawatir tentara keburu masuk. Lalu di sini Nabi berdoa, Nabi ambil bodem, ya, Nabi hantam itu batu yang gak bisa dipecahin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Peledak. Tapi tetap ngehantam Nabi, enggak langsung ya Allah hancurin batu ini, beledak, enggak. Nah, kita kalau punya doa mustajab kayak Nabi sila, ya, ya Allah hancurin dus. Nabi bodem. Begitu Nabi bodem, benar itu keluar cahaya api, ces itu, karena saking kerasnya batu. Bodem, ya, ketemu tanah, ketemu batu kan nyala, ces nyala. Nabi begitu nyala, Nabi bilang, aku melihat dari cahaya itu akan berkibar bendera Islam di timur. Hantar lagi, terus keluar lagi cahaya. Aku lihat kalian akan bisa mengalahkan Persia. Bodem lagi, das, yang 3 kali pecah, keluar api. Aku lihat kabar kalian akan menguasai Romawi. 3 kali hancur. Hancur. Itu sahabat ngedengar Nabi ngomong begitu, itu yakin kita akan menang. Padahal posisi lagi susah itu, perang Ahzab lagi susah. Tapi Nabi orang yang visioner,
Ini kalau bicara tentang ini visioner namanya. Visioner itu yang penuh dengan visi misi. Pada saat perang Ahzab, kondisi susah, pasukan musuh di luar itu siap menerkam, ngomongnya kalian akan bisa menguasai Persia Romawi. Bayangin Pak. Posisi jangan kata ngelawan Romawi Persia waktu itu, lawan Abu Sufyan aja nggak kuat. Tapi ini ngomongnya bisa mengalahkan Romawi Persia. Jadi visi misinya yang sangat luar biasa. Visi misi ini penting dimiliki sebagai himmatul rijal tagribul jibal, sebagai himmah kita. Kalian lihat baca bagaimana orang-orang besar baik dari kalangan muslim maupun kalangan kafir itu visi misinya selalu besar. Siapa penguasa Nazi Jerman dulu? Siapa penguasanya? Yang kumis di tengah doang namanya siapa? Adolf Hitler. Itu dia punya misi apa? Kekuatan, bahkan sampai waktu itu Nazi itu Jerman itu kuat, sangat kuat di dunia karena visi misinya yang luas. Siapa lagi orang-orang besar dulu yang terkenal dengan slogannya Pining PDPC siapa? Aku dengar, aku lihat, aku menang. Pining PDPC siapa? Julius Caesar. Julius Caesar, Raja Romawi yang menguasai dunia. Dia tuh dia terkenal slogan Pining PDPC. Aku dengar, aku datang, aku lihat, aku datang, aku menang. Aku lihat, aku datang, aku menang. Jadi dia kalau melihat satu negara, dia demen, dia datang, dia menang. Sehingga Julius Caesar terkenal menguasai dunia. Visi misi lah, ya. Itu dari orang-orang kafir. Dari orang Islam juga banyak. Pining PDPC. Visi misi. Jadi kita ini harus punya visi misi, punya mimpi lah, punya mimpi gitu. Punya mimpi. Jangan nggak punya mimpi sama sekali. Ridwan mimpinya apa? Hah? Ridwan mimpinya apa? Hah? Mimpinya apa, Wan? Hah? Nggak punya mimpi? Nggak punya mimpi? Hidup nggak punya mimpi belum? Mimpinya mimpi harus punya mimpi, tapi bukan berarti mimpi yang kacau. Nah, pada waktu itu pecah batu itu pecah 3 pukulan. Ini di sini yang sahabat Nabi nggak ada yang kuat mecahin, semua udah berusaha, tapi sama Nabi cuma 3 kali getokan pecah. Sehingga cerita parit selesai dibangun. Begitu parit selesai dibangun, udah pasukan Ahzab, Abu Sufyan beserta tentaranya lagi ngebut, kudanya lagi berubuk. Nggak nyangka di depan ada logakan. Logakannya panjang 7 meter. Logakannya 7 meter. Berubuk. Ada logakan, itu kuda ngerem. Kaget. Ada yang ngejungkel. Orang ada logakan tanpa diketahui mereka. Kapan bikinnya juga nggak tahu. Kaget mereka. Akhirnya mereka berhenti di logakan di parit. Abu Sufyan turun menginstruksi tentara, bagaimana ini kita nggak bisa lewat? Ayo kita atur strategi. Bagaimana biar bisa lewat? Dicarilah logakan yang rada jaraknya nggak tapi jauh. Kan logakan tuh ada yang mencos, gede gitu. Kan kayak kalian tuh kan ada yang begini gitu. Ya kayak kalian menggali jalan air kan nggak sama tuh. Ada yang dekat, cariin sisir. Di sisir ada yang paritnya rada dekat jaraknya. Ah ini. Jadi ada yang nyoba turun tentara, tapi di pos-pos itu kan udah ada kaum muslimin.
Begitu coba-coba turun, panah, balik lagi. Tapi ada beberapa kuda orang Quraisy yang itu bisa nyebrang, loncat itu 7 meter, nyebrang, itu bikin kaget. Ada seorang tokoh Quraisy, termasuk daripada keluarga Nabi juga dari Quraisy. Itu namanya lupa apa. Itu dia bisa meloncati, kudanya 7 meter loncat. Namanya siapa itu? Luas, loncat. Itu orang Islam di dalam kaget. Kok getar? Ada yang bisa ngeloncatin parit. Kayak apa ini? Kuda. Ini supirnya kayak apa nih supir? Standingnya kayak begini. Akhirnya satu orang bisa ngelewatin, lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ngelewatin parit. Gak ada yang berani ngadepin. Ukuran perangnya soalnya, ukurannya ke ukurannya. Akhirnya pada saat itu Sayyidina Ali, ini terkena Sayyidina Ali di perang Khandaq. Sayyidina Ali masih muda waktu itu. Ya Rasul, biar aku yang hadapi dia. Ini yang bisa ngeloncatin parit itu kan nggak nyerang pasukan. Karena kalau nyerang pasukan udah ya satu orang digerumutin juga mati kan. Kalau satu orang digerumutin sama pasukan kan mati. Tapi ini sih orang kafir yang bisa nyebrang parit ini, dia itu turun dari kuda, terus dia teriak-teriak, siapa yang nyalinya gede, 1 lawan 1, begitu. Nah ini harga dirinya orang-orang Arab. Orang Arab tuh nggak mau kalau ditantangin 1 lawan 1 ngerumutin. Dia juga tahu ini seandainya saya digerumutin mah habis juga. Jadi dia teriak-teriak, siapa yang berani duel dengan saya, perang 1 lawan 1. Jadi sahabat dia yang pasukan-pasukannya pada nahan diri. Harga diri kalau kita gerumutin dia, sebab dia udah minta perang 1 lawan 1. Lapor ke Rasul, siapa ya Rasulullah ini siapa? Kalau perang 1 lawan 1 ini pendekar soalnya. Yang lain ukurannya ngelawan dia nih, waduh gak punya persiapan. Ini pendekarnya Mekah. Siapa yang berani lawan saya? 1 lawan 1. Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, saya yang hadapin dia. Saya yang hadapin dia. Lupa namanya siapa, ini jawara pendekar, lupa. Siapa yang berani sama saya? Rasulullah izinin tuh, ya Ali, kalau kamu emang siap berani, lawan ya. Sayyidina Ali maju ke depan. Hei, nih saya yang akan melawan kamu. Ini si orang kafir tertawa. Tertawa. Anak kecil melawan saya. Pulang kamu wahai keponakanku. Ponakannya ini ternyata. Jadi ini masih keluarga Quraisy, masih keluarga Nabi. Wahai Ali, kamu ini keponakan saya. Sungguh saya tidak ingin membunuh keponakan saya sendiri. Lagian, belajar silat di mana pengen ngelawan cing. Pakai pempes tidur. Sayyidina Ali masih kecil, masih muda, melawan pendekar Quraisy. Aku ini tidak tega, tidak bernafsu untuk membunuh engkau wahai Ali. Engkau itu keponakanku. Sayyidina Ali, anak muda, dibilang begitu. Wahai paman, kalau kamu tidak nafsu membunuh aku, ketahuilah aku sangat nafsu membunuhmu. Oh itu, kata Sayyidina Ali. Wah ini kakak kencingin, ini ponakan untuk supaya diterima tantangannya nih, sebab nggak mau dia perang lawan Sayyidina Ali. Karena nganggap kecil, nganggap enteng, nganggap anak baru kemarin, bukan masalah keponakan, bukan enggak, masalah anak muda yang kecil. Saya nggak mau melawan kamu, tapi kata Sayyidina Ali, sungguh aku sangat ingin membunuhmu. Akhirnya peranglah. Oke kalau begitu 1 lawan 1. Dan Sayyidina Ali terkenal di sini nih, perangnya terkenal. Maksudnya bukan terkenalnya.
tanding 1 lawan 1-nya Sayyidina Ali bisa ngalahin 3 jawara Quraisy waktu itu. Ini pegang perang tanding 1 lawan 1, Sayyidina Ali yang menang. Ini terbunuh. Loncat lagi pendekar 1, bisa lagi loncat. Sayyidina Ali, udah diam, pasukan yang lain nyedok kopi, beli gorengan, urusan saya. Inilah pemuda hebat, urusan saya. Nah pokoknya kaum muslimin lihat diam-diam aja, saya nih. Datang lagi 1 pendekar Quraisy tanding sama Sayyidina Ali, mati lagi. Sayyidina Ali hebat, Sayyidina Ali. Keberaniannya, kepinterannya Sayyidina Ali. Loncat lagi pendekar Quraisy 1 lagi, dihadapi lagi sama Sayyidina Ali. Akhirnya nggak ada yang berani lagi loncat. Begitu mau loncat, jangan, 3 udah mati, balik lagi. Siapa yang ngejagain? Ali bin Abi Thalib, anak muda yang dianggap sepele sama pendekar-pendekar Quraisy, tapi bisa menumbangkan 3 pendekar Quraisy sekaligus dalam 3 kali perang tanding. 1 lawan 1 perang tanding itu. Udah, ternyata nggak berhasil. Nyebrang 1-1 kalah terus. Pasukan pejalan kaki nyerosot ke bawah, naik, nggak bisa dipanahin. Akhirnya kata Abu Sufyan, begini aja dah, udah biarin itu orang Islam di Madinah, nggak usah kita serang, kita kepung. Dia kan kagak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa nyari duit tuh. Orang-orang Yahudi yang ada di dalam udah kita WA semua, jangan pada ngasih makanan. Udah di WA ya, bisa pero Yahudi, jangan pada ngirim roti ya, jangan pada kasih makanan ke orang Islam. Iya, oke bos, ya OTW. Terus Abu Sufyan membahas lagi WK. Orang-orang Islam di tengah, di belakang orang Yahudi, di depan orang Quraisy. Mundur Yahudi Bani Gotofan, nggak mau bantu. Maju di depan ada Quraisy. Akhirnya dikepung. Nggak bisa makan, kehabisan makan, kehabisan stok di dalam, nggak kemana-mana, dikurung. Akhirnya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala langsung ceritakan ini. Surahnya namanya surah Al-Ahzab dalam Al-Quran. Pada waktu hari di mana hari itu Allah Subhanahu Wa Taala kirim junud lam yarawna, yaitu tentara-tentara yang nggak bisa dilihat. Allah kirim itu tentaranya berupa angin muter, hancur tendanya. Orang-orang Quraisy kena angin topan. Dikirimin lagi debu yang menutup tentara-tentara Quraisy. Dikirimin angin petir, bola. Tetap ya, awalnya Abu Sufyan bilang enggak, ini mah ntar juga bakal habis, ini mah musim kayak begini, ntar juga bakal selesai. Nah disinilah ada seorang Quraisy yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang disebut dengan agen. Di agennya orang Quraisy tuh ada orang Islam tapi dia agen di Quraisy. Orang Quraisy belum tahu. Inilah yang lalu membuat keresahan. Dia bikin tuh yang namanya diplomasi. Dia datang ke Yahudi, dia nggak izin dulu nih ke Nabi nih, nggak izin. Tapi ini untuk kepentingan umat Islam. Dia datang ke Yahudi, dia bilang, wahai Yahudi, kamu tahu nggak? Itu orang Quraisy udah berapa hari di depan nggak bisa melawan Muhammad. Ini orang Yahudi nganggapnya dia masih kafir nih. Saya ini kan dari Quraisy. Begini, kayaknya itu kekuatan orang Quraisy itu nggak kuat. Bayangin coba, kalau perang ini dimenangkan oleh orang Islam,
orang Quraisy pulang ke Mekah, sedangkan kamu adanya di Madinah. Kamu akan berhadapan dengan orang Islam. Kalau ini perang, orang Quraisy pulang, kamu di dalam kan mau kemana coba melawan Muhammad sama tentara? Habis kamu. Udah kamu pikir-pikir dulu dah perjanjian sama orang Quraisy tuh. Kata orang Yahudi, pikir-pikirnya gimana? Begini, kata Nu'aim namanya. Nu'man apa Nu'aim namanya? Begini, untuk menjamin supaya orang Quraisy nggak pergi ninggalin kamu ke Mekah, kamu minta jaminan sama dia. Minta jaminan orang Quraisy tahan satu orang di dalam kota Madinah, di dalam kabilah kamu Yahudi, supaya jaminan itu yang membuat nanti mereka tuh nggak ninggalin kamu. Oh bener juga ya pakai jaminan ya. Iya, ya udah. Pulang dia kemana? Ke Abu Sufyan, ke pasukan Quraisy. Dia ngomong beda lagi nih. Kata dia begini, wahai Quraisy, udah ini kita perang, kita tinggalin aja, nggak bakalan menang kita. Emang kenapa? Orang Yahudi di dalam Madinah juga udah nggak percaya sama kita. Kamu dari mana tahunya? Nggak percaya kamu gini. Coba kamu tes aja dulu di sana. Kamu tanyain dia mau perpanjang nggak perjanjian. Kayaknya sih dia nggak mau perpanjang perjanjian, dia pengen batalin perjanjian. Kata Abu Sufyan, enggak, di dalam itu teman akrab. Coba tanya aja dulu. Abu Sufyan ngirim utusan ke dalam ke Bani Yahudi. Kata utusan Abu Sufyan, wahai Yahudi, kamu mau perpanjang perjanjian enggak? Kata si Yahudi, kami mau perpanjang tapi harus ada jaminan satu orang di sini. Itu padahal boleh bikin Nu'aim juga itu sebenarnya. Jadi ngadu domba Nu'aim itu. Ngadu domba tapi yang bagus. Tahan satu orang di sini sebagai jaminan supaya kamu nggak ninggalin saya. Wah kata si Quraisy, berarti udah nggak percaya sama kita nih ya? Ya bukan nggak percaya, tapi kan kudu ada jaminan. Wah benar juga nih, berarti emang udah nggak percaya. Pulang dia. Abu Sufyan, masa minta jaminan? Bagaimana? Iya. Wah udah tuh udah nggak percaya. Akhirnya kepercayaannya goyah. Akhirnya kata Abu Sufyan, udah pulang aja pulang. Sebab yang di dalam udah nggak percaya sama kita. Yang di dalam, oh kan benar dia ninggalin, berarti benar dia. Ini jadi ini si ininya provokatornya hebat. Ya akhirnya perang Khandaq ini selama 15 hari dikepung oleh Abu Sufyan beserta tentaranya. Lalu Allah kirim itu pasukan yang tidak bisa terlihat, berupa angin, berupa debu, berupa petir, berupa hujan, mereka pulang. Akhirnya Nabi di dalam kota Madinah menang secara peperangan, menang Nabi. Beres perang Khandaq, orang Quraisy pulang ke Mekah. Apa Nabi berhenti? Istirahat? Enggak. Nabi bilang kumpul. Ada apa ya Rasul? Gini, jangan pada istirahat dulu. Kita ke belakang. Itu Yahudi yang ada di belakang perlu dikasih peringatan. Seandainya Allah tidak membantu kita, kita ludes. Ini gara-gara Yahudi melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian. Kita harus kasih peringatan, hukum. Akhirnya dihukum. Ada hukuman-hukuman untuk orang Yahudi yang melanggar perjanjian. Ini sebagai bentuk pengaturan negara. Nanti ada lagi hukuman-hukumannya. Mungkin diceritain di sini juga. Jadi gitu ya perang Khandaq ini. Jam berapa ini? Dah, ajalah. Ini perang Khandaq ini perang penentuan. Sebetulnya kalian bisa resapin cerita ini, atau kalian cari sumber-sumber yang lain, baca bagaimana pertentangan batin para tentara yang ada di perang Khandaq ini sangat luar biasa. Dan ini jasanya daripada Salman Al Farisi, sahabat Nabi, yang juga yaitu sebagai orang yang bukan keturunan Nabi tapi diaku sebagai ahlu bait Nabi. Salman min ahli baiti, kata Nabi. Salman itu ahli bait itu. Jadi bukan keturunan Nabi tapi diaku ahlu bait sama Nabi. Wallahu a'lam.